Kompak warga ini langsung bilang bohong ketika polisi selesai berbicara. Kok bisa? Lagi-lagi ini polisi kenapa bisa begini gitu ya, laporan ditolak gitu kan ya. Aduh gitu kan ya. Kita nih punya lembaga sih paling mengayomi dan melindungi masyarakat, tapi ketika masyarakat laporan gitu kan ya, justru malah sampai ditolak. Kenapa sih gitu? Kenapa ini, apa yang salah gitu kan? Apa yang kurang gitu kan? Ada yang tahu kurang apa gitu. Kita lihat dulu pemberitaannya atau kita reaction dari yang viral di sosial media terkait polisi gitu ya. Ada dua gitu. Kita coba reaction yang pertama dulu dari Herald ID laman Instagram. Saya akan menjelaskan permasalahan yang terjadi kemarin. Betul, waktu hari Senin ya, malam Selasa ada penyerahan warga masyarakat yang masuk ke rumah warga masyarakat Amis juga dan ditangkap oleh korban, oleh yang punya rumah serta Pamongdesa, Lurah, dan diserahkan ke Polsek. Ya, sesudah kejadian itu saya tunggu dan saya amankan itu yang diduga pelaku, saya amankan di sini dan saya borgol. Cuman sampai sore hari, sampai maghrib, tidak ada yang mau membuat laporan. Bohong. Langsung bohong. Bapak-bapak, mohon harap tenang. Saya, demi Allah ya, saya demi Allah nggak terima dari pihak mereka sepeser pun. Demi Allah nih, saya silakan. Kalau nggak percaya silakan. Dan bapak-bapak, sampai saat ini saya tunggu. Kalau dari mereka yang merasa dirugikan dan mengarah ke pelaku itu, silakan bikin laporan. Siapa saksinya? Ya, yang itu. Lah, bapak ini gimana sih? Kan itu udah ditangkap, udah diserahkan, kok masih... Aduh, bingung ya. Kita bacain dulu ini sebenarnya kejadiannya gimana. Peristiwa ini terjadi di Desa Amis, Kecamatan Cikedung, Indramayu pada Rabu 4 September 2025 atau 9 April ya. Mereka kecewa karena terduga maling yang ditangkap malah dilepas oleh aparat kepolisian. Kan aneh, udah dibantuin nangkep gitu kan ya, tinggal dimasukin ke penjara misalnya kayak gitu. Aduh, kita lihat dulu komentar netizen ini sekilas. Pak, menurut saya jika sudah diserahkan pelaku ke kantor polisi, jangan tunggu laporan, langsung ada perwakilan ke TKP. Maunya Bapak duduk-duduk aja, laporan masuk gitu, langsung gercep Pak. Saya di Jepang, polisi proaktif jika terjadi sesuatu, langsung ke rumah warga buat laporan DLN. Ini Konoha malah warga yang repot. Aduh, Bapak jangan kebiasaan duduk-duduk leyeh-leyeh aja di kantor. Tuh kan, ini ada warga negara Indonesia yang di Jepang membandingkan gitu kan ya, karena ya itu udah ditangkap terus udah diserahkan ke polisi, kenapa suruh bikin laporan gitu ya, bapaknya datang lah gitu kan. Bumi gonjang ganjing gitu ya polisi. Waduh, bagaimana yang merugikan bandar judi, siapa yang laporkan? Harus ada yang lapor, karena yang lapor nanti bayar. Waduh, yang player rugikan bandar judor, yang lapor siapa Pak gitu ya, nggak bayar soalnya gitu ya. Nggak di kota, nggak di desa, semua polisi kayaknya sama aja gitu kan ya. Itu kan tadi kejadian di Indramayu gitu ya, Desa Amis ya gitu. Ada kejadian lagi nih rupanya gitu kan yang rame di X gitu ya. Kita akan coba reaction seperti apa gitu ya. Nah, berita soal polisi selanjutnya ini yang menolak pelaku ditangkap diserahkan oleh warga sendiri, ini dari akun Sabrina Azel gitu ya. Pelaku curanmor udah diserahkan ke Polsek Cikarang, oknum polisi justru suruh lepaskan, motormu ada 2 kan. Nah ini aduh gimana kita lihat videonya. Ini bak kemana Pak? Udah lepasin aja lagi. Nah sekarang begini, mohon maaf. Nah sekarang kalau kamu bakar ke kita, mohon maaf. Ini kita jalan-jalan dulu ya. Ya. Kalau kamu bawa ke kantor polisi, sekarang nggak nuntut buat LP buat apa? Nggak ada yang buat jerat dia. Harus buat LP.
Sekarang gua TLP saya tanya, motor ada berapa? 2. Motor mah ada Ya berapa? baru keluar 2. Enggak, motormu sendiri ada berapa? Ada 2. Motor kamu, Iya. kepake enggak ini yang satu? Pakai. Satu yang buat ini nih, yang tadi juga Kepake. kepake semua. Masih sih. Kalau kamu bikin LP, motor juga harus ditahan di sini. Sampai dia dibawa kejaksaan, ketok palu, baru motor bisa dibalikin. Kurang enggak? Mau nggak? 13 Ya. tahun. Mau apa enggak? Saya pulang. Hah? Lah, Lah gimana gitu ya, maksudnya kayak lah itu kan kayak gimana sih maksudnya dia ini ya, dia ini kan menyerahkan, maksudnya ini warga ini ditangkap pak gitu loh, motornya tuh aduh kenapa dia gue ngerti sih polisinya ngasih tahu bahwa ini nih, kalau di sini kalau di video ini kita tahu bahwa polisinya bilang daripada lo nerusin ini nanti malah prosesnya panjang gini-gini loh, intinya kayak gitu, seperti itu. Nah ini warga nih jadi heran lah, maksudnya warga tuh kayak lah ini pencurinya ketangkep pak, tinggal dimasukin ke sel misalnya kan kayak gitu. Aduh. Nah ini karena viral, kita lihat dulu komen-komen netizen seperti apa gitu. Anjay, logikanya mengalahkan Einstein. Tapi ada benernya juga kalimat beliau itu. Percuma lapor polisi, nanti motor dijadiin barang bukti, untuk nembus motor itu butuh biaya lagi. Udah jatuh tertimpa tangga, kalau lepas tuh maling dia akan merasa kebal hukum, dah hancur gitu ya. Kayak gini gak akan pernah ditindak ya Pak, mention Listio Sigit gitu ya. Aku juga kemalingan motor udah lapor ke pihak berwajib, tapi sampai sekarang masih nihil. Ada foto pelaku dan bukti CCTV, ada saksi, ada juga nomor rekening yang diduga punya pelaku juga. Aku minta tolong buat temanku ngeliat motor ke pelaku bisa langsung diberhentiin gitu ya. Polisi semoga menimpa keluarga polisi ini biar dia merasakan hal serupa dengan warga yang kehilangan motornya. Gak heran makanya maling motor banyak yang dibakar atau mati digebukin massa, wong nyatanya dibawa ke kantor polisi malah kayak gini. Nah itu tadi ya positive people itu gitu, jadi kayak aneh. Tapi ini sebenarnya ada kelanjutannya, di mana dalam lanjutannya ternyata polisi Bekasi yang suruh lepas maling diperiksa, malingnya diproses usai viral. Nah ini ya, kalau nggak viral ya nggak, aduh no viral no justice gitu. Dari akun @randomable_ gitu ya, polisi di Bekasi yang suruh lepas maling diperiksa, malingnya diproses usai viral ini ya. Jadi ini polisi yang tadi kita reaction gitu kan ya, terus malingnya ini udah bengep nih itu ternyata ya. Kalau lihat videonya, ini malingnya diproses, barang buktinya motornya disita nggak ya? Yang video kan polisinya emang nyuruh korbannya buat LP untuk jeblosin si maling, tapi akhirnya debat karena korban nggak mau motornya disita jadi barang bukti di sidang. Polisinya nggak salah cuy, yang salah peraturannya yang ribet. Kinerja kayak gini anggaran dinaikin, gimana pendapat lu gitu ya? No viral no justice gitu. Duit segitu banyaknya hasil dari manjakin rakyat buat dianggarkan untuk polisi, bukannya memperbaiki dan meningkatkan kinerja, malah yang muncul justru ketololan dan ketololan gitu ya. Yang gue tangkap kayaknya si korban tidak mau membuat laporan karena tidak mau motor ditahan sebagai barang bukti. Lalu polisi menyarankan kalau motor ada 2 ya 1 jadikan aja barang bukti. Setelah ketok palu maka motor kembali, tapi si korban mau nyerahin maling tanpa LP gitu. Dapat maling digebukin dan dibakar kita masuk penjara, tapi kalau dikasih polisi malah ditolak. Sementara itu kalau maling dilepas besok ada kehilangan lagi lalu lapor polisi. Saya gak yakin malingnya bakal ketangkap, cuma capek disuruh buat laporan aja, betul kan gitu. Pengalaman pribadi, motor jadi barang bukti ditahan sampai 6 bulan, pas mau ngambil selalu dipersulit, bisa ngambil setelah diminta ganti biaya servis motor. Katanya motor udah ganti aki berakhir di palak 2,5 juta WKWK. Gue lapor belum pernah tuh ada yang diproses 2 kali kendaraan, 1 kali pembobolan toko, ada video pun nggak ditangani tuh Polres Karawang. Wak, apa tidak malu nunggu viral dulu? Baru aja kemarin kerujak huru hara demo, minimal kasih jeda waktu kalau mau bikin hal tolol, jangan main borongan gitu ya. Itu tadi komentar-komentar netizen. Jadi kalau ini ya kita lihat tuh kayak kita ngebaca tuh kayak emang peraturannya juga ribet gitu kan ya. Aduh, kita harus ini jadinya ya gitulah. Kalau menurut positive people gimana? Terus di kolom komentar kasih. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.